Halo guys, balik lagi bersama gue di Seka Channel. Karena beberapa hal rangkuman belum bisa gue lanjut dan gue ganti dengan cerita pendek yang menjadi bonus di akhir volume. Untuk kali ini gue bakal ceritain cerita pendek ketika Rio masih berada di Akademi Beltram. Berjalan di bawah payung bersama. Setelah seluruh kelas di Akademi Beltram selesai dan hampir seluruh murid pulang, Rio yang waktu itu berusia 12 tahun pun memanfaatkan momen tersebut untuk berlatih pedang sendirian di belakang gedung perpustakaan. Selama dirinya memiliki waktu luang, Rio selalu memastikan bahwa dirinya tidak pernah melewati latihan rutinnya tersebut. Dan berkat hal tersebut, kini gerakannya sudah sangat halus dan juga terasah. Sementara itu di dalam gedung perpustakaan, kini ada seseorang yang memandangi Rio dari sana. Dan orang tersebut adalah Flora. Waktu itu Flora baru saja mengunjungi perpustakaan setelah kelas selesai. Dan secara kebetulan Flora melihat Rio sedang berlatih dari sana. Sedang asik menatap Rio, tiba-tiba Christina dan Rowana bertanya kepada Flora mengenai apa yang sedang dilihatnya. Waktu itu Flora berbohong dengan berkata bahwa dirinya sedang melihat awan yang mendung. Namun Christina pun mendekati Flora dan melihat ke jendela. Walau Flora mencoba menghentikan Christina, namun semua itu sudah terlambat. Christina pun akhirnya melihat Rio yang sedang berlatih di bawah. Christina pun sedikit mengeluh karena dirinya telah beberapa kali meminta Flora untuk tidak berurusan dengan Rio. Walau begitu, Flora, Christina, dan juga Rowana malah melihat Rio berlatih untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian, mereka pun melihat Celia Sensei mendekati Rio yang sedang berlatih. Mereka sangat terkejut ketika melihat ekspresi Rio yang tidak pernah mereka lihat selama satu kelas dengan Rio. Ketika hujan mulai turun, Christina pun mengajak Rowana dan Flora untuk pergi. Namun waktu itu Flora hanya membatu melihat Rio dan Celia yang nampaknya terlihat sangat dekat. Di sisi lain, Rio pun membuka payung yang selama ini dibawanya dan mengajak Celia untuk berlindung di bawah payung bersamanya. Begitu Celia berada di bawah payung bersama Rio, wajah Celia pun tampak memerah karena bahunya yang menempel dengan bahu Rio. Karena hal tersebut, Celia pun mengajak Rio untuk pergi ke laboratoriumnya untuk berteduh. Selama berjalan, Rio pun sengaja membuat dirinya kebasahan agar Celia aman dari air hujan. Karena masih merasa malu, Celia pun terus-menerus menjaga jarak, sementara Rio terus-menerus mendekati Celia. Karena khawatir, Rio pun bertanya apakah Celia menjauh karena dirinya bau keringat setelah latihan. Celia pun berkata tidak dan tidak sengaja berkata bahwa bau keringat Rio itu wangi. Karenanya wajah Celia pun semakin memerah karena telah berkata seperti seseorang yang mesum. Walau begitu, kini Celia pun berdiri di dekat Rio selama mereka berjalan menuju tujuan mereka. Cerita selanjutnya, pesta teh di sore hari. Dikarenakan Akademi Beltram adalah akademi kerajaan yang diisi oleh para bangsawan, maka akademi pun menyediakan beberapa ruangan yang didesain khusus untuk acara sosial agar para muridnya bisa bersosialisasi satu sama lain. Biasanya yang menggunakan ruangan-ruangan tersebut adalah para gadis yang mengadakan pesta teh. Pesta teh sendiri adalah suatu perkumpulan sosial khusus untuk para gadis bangsawan. Namun acara tersebut biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal ringan sehingga mereka akan menghindari pembicaraan serius. Karenanya mereka hanya akan saling memuji, berbicara mengenai penampilan, ataupun berbicara mengenai makanan, dan lain-lain. Waktu itu Flora sedang berkumpul dengan sekitar 10 gadis lain dalam sebuah pesta teh. Waktu itu, seorang gadis membuka pembicaraan dengan topik latihan outdoor yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Gadis tersebut berkata bahwa Flora sangat beruntung bisa berada di grup yang sama dengan Christina dan murid hebat lainnya. Menurutnya, Flora sangat beruntung karena bisa satu grup dengan Rowana, Stewart, dan juga Alphonse. Lanjutnya, para gadis pun berkata bahwa mereka merasa iri karena grup Flora yang penuh dengan orang yang bertalenta. Kemudian, para gadis pun menggosipkan bahwa orang itu juga berada di dalam grup yang sama dengan Flora. Flora yang bingung pun bertanya siapa orang itu. Dan para gadis pun menjawab bahwa orang itu adalah Lord Rio. Mereka bergosip mengenai bagaimana betapa gagah dan kerennya Rio. Para gadis berkata bahwa mereka sangat terkesan dengan Rio yang berhasil mengalahkan Charles di turnamen dengan mudah. Selain kemampuan berpedang dan akademik Rio yang luar biasa, mereka pun memuji-muji wajah Rio yang begitu tampan.
Mendengar para gadis membicarakan Rio, Flora pun berpikiran semenjak kapan Rio begitu populer di kalangan para gadis. Tidak lama kemudian, Flora pun ditanyai mengenai bagaimana dirinya diselamatkan oleh Rio dulu. Mendapat pertanyaan tersebut, Flora pun menceritakan berbagai hal tentang Rio, terutama ketika dirinya diselamatkan. Para gadis pun menyebut pertemuan Flora dan Rio sebagai sebuah kisah dongeng. Pertemuan Flora yang merupakan seorang putri dan Rio yang hanya rakyat jelata, bagaikan sebuah takdir yang sengaja menyatukan mereka. Namun, berbicara tentang takdir, Flora di saat ini masih belum tahu betapa jahatnya takdir kepadanya. Dengan cerita ini, gue mau ngasih tahu sekali lagi bahwa Rio ini emang Driaju yang terkenal di kalangan para gadis. Serta sedikit pendahuluan sebelum kita masuk ke cerita dua beban bersaudara yang sering disebut sebagai pasangan ametis, yaitu sebuah berlian yang mempunyai warna ungu cantik seperti warna rambut mereka berdua. Terima kasih bagi para pendengar dan penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di volume selanjutnya. Bye!